Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsanda Hilda Yuria, perwakilan dari kelompok 5. Kami akan membahas terkait dengan partnership atau persekutuan perusahaan. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Marsanda Hilda Yuria dengan NIM 2021 01011582. Dan yang kedua itu ada Catherine Manik dengan NIM 2021 01021108. Kemudian untuk definisi dari partnership sendiri, jadi partnership ini merupakan suatu bentuk kerjasama antar 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki tujuan untuk menghasilkan laba. Untuk karakteristik dari partnership sendiri itu yang pertama, kewajibannya itu tidak terbatas. Kemudian adanya kemauan untuk berusaha bersama-sama, jangka waktunya pun terbatas dan tanggung jawabnya juga tidak terbatas. Kemudian untuk basic partnership accounting, forming a partnership, jadi partnership ini harus mencatat investasi tersebut sebesar harga pasar pada saat aset tersebut diinvestasikan dalam partnership. Untuk pentingnya atau apa sih pentingnya partnership? Yang pertama itu kolaborasi, di mana partnership ini memungkinkan pooling sumber daya seperti modal, kemudian keahlian, dan jaringan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan usaha individu. Jadi memang tujuannya itu selain menghasilkan laba, dia juga untuk mempercepat pertumbuhan dari usaha gitu. Kemudian yang kedua ada diversifikasi, di mana partner dengan latar belakang dan juga keterampilan yang beragam ini memberikan perspektif yang luas, terus juga meningkatkan inovasi dan juga daya saing bisnis. Dan yang terakhir ini adanya komitmen bersama, di mana melalui pembagian resiko tanggung jawab. Kemudian juga partner juga menciptakan rasa kepemilikan bersama yang memperkuat dedikasi terhadap keberhasilan usaha. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, tapi juga keberhasilan usaha bersama-sama seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis partnership sendiri itu ada 3. Yang pertama ada partnership terbatas umum, di mana semua mitra berbagi tanggung jawabnya yang sama dalam pengelolaan bisnis dan juga memiliki tanggung jawab pribadi atas utang perusahaan. Yang kedua, ini ada partnership terbatas. Kalau yang tadi itu kan partnership terbatas umum, kalau ini partnership terbatas saja, di mana ini tuh melibatkan mitra aktif yang mengelola usaha serta mitra pasif yang berkontribusikan modal tanpa melibatkan secara langsung gitu. Jadi hanya memberikan modal saja tanpa adanya keterlibatan secara langsung. Kemudian ada partnership tanggung jawab terbatas, di mana ini tuh merupakan kombinasi dari kemitraan umum dan juga terbatas, di mana mitra ini hanya bertanggung jawab sesuai dengan modal yang dikontribusikan. Kemudian ada kerangka hukum internship atau perjanjian internship, itu ada 3. Yang pertama itu ada elemen dasar. Perjanjian ini mencakup nama mitra, tujuan bisnis, kontribusi modal, dan juga pembagian keuntungan atau rugi untuk memastikan transparansi hukum. Yang kedua itu ada durasi perjanjian, dimana ini tuh menentukan jangka waktu kemitraan atau indikasi apakah kemitraan ini berlaku hingga tujuan tertentu tercapai. Dan yang terakhir ini ada klausal resolusi konflik, di mana ini tuh menyertakan ketentuan untuk mekanisme penyelesaian konflik seperti mediasi atau arbitrase untuk menghindari sengketa berkepanjangan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban, ini ada 4. Yang pertama itu hak atas keuntungan, di mana setiap partner ini berhak atas pembagian keuntungan yang telah disepakati sesuai dengan kontribusi modal atau kerja bisnis di awal gitu. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab dan kewajiban, di mana partner ini bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap utang dan kewajiban partnership yang bisa berdampak pada aset pribadi. Yang ketiga ada hak partisipasi. Partner juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis sesuai dengan perjanjian.
Dan yang terakhir adanya regulasi keterlibatan, di mana kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik partnership, termasuk menjaga integritas dan juga kepercayaan bisnis. Selanjutnya ada pengakhiran internship. Ini ada 3. Yang pertama itu skenario pembubaran, di mana partnership ini dapat berakhir akibat kerugian besar, terus pencapaian tujuan utama, kesepakatan bersama, ataupun kematian salah satu partner. Yang kedua itu ada proses penyelesaian. Pembagian aset dan penyelesaian utang harus dilakukan secara adil sesuai dengan klausal perjanjian atau hukum yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada klaim residual, di mana partner memiliki hak untuk mengklaim bagian mereka dari aset yang tersisa setelah semua kewajiban ini dilunasi. Selanjutnya ada manajemen keuntungan dalam partnership. Itu ada 3. Yang pertama ada bagi hasil dan kerugian, di mana keuntungan biasanya dibagikan berdasarkan proporsi kontribusi modal ataupun kesepakatan khusus yang dicapai sebelumnya. Yang kedua ada penanganan kerugian. Kerugian dalam kemitraan seringkali ditanggung bersama dengan metode pembagian yang sama seperti keuntungan. Dan yang terakhir adanya transparansi, di mana sistem pencatatan keuangan yang jelas dan juga terbuka penting untuk memastikan semua partner memahami kondisi keuangan perusahaan. Ada beberapa poin implikasi pajak. Yang pertama itu pajak penghasilan. Partnership tidak dikenakan pajak langsung. Pajak dibayar oleh masing-masing mitra berdasarkan bagian keuntungan mereka. Yang kedua, kepatuhan aturan. Partner harus mengikuti peraturan pajak lokal, termasuk pelaporan keuangan dan penyerahan dokumen pajak secara tepat waktu. Perencanaan pajak, strategi pengelolaan pajak, seperti pembagian penghasilan yang efisien, dapat membantu meminimalkan kewajiban pajak bagi partnership. Studi kasus dan aplikasi. Sebagai contoh, dalam partner sukses, perusahaan teknologi kecil yang bergabung dengan mitra strategis besar seringkali berhasil memanfaatkan keahlian dan sumber daya bersama untuk pertumbuhan yang cepat. Dalam bisnis keluarga, banyak usaha kecil menengah berbasis keluarga menjalankan model partnership dengan peran yang dibagi sesuai keahlian, seperti keuangan dikelola oleh salah satu anggota dan operasional oleh anggota lain. Selanjutnya dalam kolaborasi sektor kreatif, studio desain grafis dan agensi pemasaran sering bermitra untuk menawarkan layanan terintegrasi, memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam bidang desain dan promosi. Selanjutnya ada beberapa tantangan dalam partnership. Yang pertama itu konflik peran. Ketidakjelasan tanggung jawab sering sekali menyebabkan perselisihan dalam bisnis kemitraan, terutama jika tidak ada kesepakatan tertulis yang rinci. Berikutnya, masalah kepercayaan. Ketidakseimbangan kontribusi sumber daya atau kerja dapat menimbulkan rasa ketidakadilan yang berujung pada keretakan hubungan. Dan selanjutnya adalah keputusan strategis. Ketidaksepakatan tentang arah bisnis masa depan atau ekspansi sering memunculkan tantangan yang memerlukan mediasi atau kompromi. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dalam partnership. Yang pertama itu ada kontrak yang jelas. Membuat perjanjian partnership yang mendetail sejak awal, termasuk pembagian keuntungan, peran, dan mekanisme penyelesaian konflik, sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Yang kedua itu ada komunikasi terbuka. Komunikasi yang jujur dan forum diskusi reguler membantu menghindari miskomunikasi dan membangun rasa saling percaya antara mitra.
Yang ketiga itu ada fleksibilitas peran. Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis, termasuk redistribusi tanggung jawab, meningkatkan keberhasilan jangka panjang partnership. Bentukan persekutuan. A. Pembentukan awal. Pada tanggal 1 Januari 2025, Andi dan Budi membentuk persekutuan dengan ketentuan sebagai berikut. Sekutu Andi menyetorkan 80 juta dan sekutu Budi menyetorkan 50 juta. Dengan rincian, Andi sebagai kas dan Budi peralatan senilai 35 juta ditambah kas 15 juta. Maka jurnalnya adalah kas sebesar 95 juta, peralatan 35 juta, modal Andi 80 juta, modal Budi 50 juta. Contoh kasus pembentukan studi, kegiatan operasi dan laba. Persekutuan memperoleh laba bersih sebesar 60 juta pada tahun pertama. Sesuai perjanjian, Andi mendapatkan gaji sebesar 10 juta, Budi mendapatkan bunga 10% dari modal awal, sisanya dibagi Andi 60%, Budi 40%. Langkah perhitungannya, jika gaji Andi 10 juta, bunga modal Andi 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Sisa laba 60 juta dikurang 10 juta dikurang 5 juta sama dengan 45 juta. Andi 60% dikali 45 juta sama dengan 27 juta. Budi 40% dikali 45 juta sama dengan 8. Kegiatan operasi dan laba. Maka total bagian masing-masing Andi 10 juta ditambah 20 juta sama dengan 37 juta dan Budi 5 juta ditambah 18 juta sama dengan 23 juta. Jurnal pembagian labanya, laba ditahan sebesar 60 juta dan modal Andi 37 juta, modal Budi 23 juta. Selanjutnya ada studi kasus pembentukan persekutuan bagian C, ini masuknya sekutu baru atau Citra, di mana pada tanggal 1 Januari 2026 Citra bergabung ke dalam persekutuan dengan menyetor kas sebesar 40 juta. Disepakati bahwa Citra memperoleh 20% kepemilikan dari total modal baru. Untuk total modal lamanya, untuk Andi ini 80 juta ditambah dengan 37 juta, di mana hasilnya ini 117 juta. Untuk Budi itu 50 juta ditambah 23 juta dengan total 73 juta. Untuk total modal Andi dan modal Budi itu sebesar 190 juta. Jika Citra menyetor 40 juta, di mana modal total baru ini kan tadi 190 juta ditambah dengan total kas yang disetor oleh Citra 40 juta, jadi total keseluruhannya menjadi 230 juta. 20% dari 230 juta itu sebesar 46 juta. Karena Citra hanya menyetor 40 juta, tapi mendapatkan 46 juta, berarti ada bonus dari Andi dan Budi sebesar 6 juta. Selanjutnya untuk pembagian bonus, di mana bonus ini diambil dari modal Andi dan juga modal Budi secara proporsional. Sekutunya ini ada Andi dan juga ada Budi. Untuk modal Andi sendiri dia itu 117 juta dengan proporsi 117 juta dibagi 190 juta, di mana bonus yang didapatkan Andi ini sebesar 3.700.000. Untuk Budi modalnya itu 73 juta, di mana proporsinya ini
73 juta dibagi dengan 190 juta untuk hasil bonus yang diperoleh oleh Andi itu sebesar 22.300.000. Untuk jurnalnya sendiri bisa dilihat seperti gambar yang tertera, di mana kas ini 40 juta, modal Andi 3.700.000, modal Budi di 2.300.000, untuk modal Citra itu 46 juta. Bagian D, pembubaran persekutuan. Pada tanggal 31 Desember 2026, persekutuan dibubarkan. Berikut informasi keuangan. Aset direalisasikan, kas masuk 180 juta, kewajiban kepada pihak ketiga 30 juta, modal akhir sekutu setelah laba dengan sekutu Andi 113.300.000, sekutu Budi 70.700.000, dengan sekutu Citra 46 juta. Maka totalnya adalah 230 juta. Maka tahap realisasi dan pelunasan hutang adalah kas pada seluruh aset sama dengan 180 juta, dengan hutang kas sama dengan 30 juta. Dalam pembagian kas tersisa 150 juta, modal total 230 juta, dana tersedia 150 juta, dengan rugi pembubaran 80 juta. Rugi dibagi sesuai dengan proporsi modal. Dengan sekutu Andi dengan modal 113.300.000, dengan Budi modal 70.700.000, dengan sekutu Citra modal 46 juta. Dengan proporsi Andi dengan proporsi 49,26%, sekutu Budi dengan proporsi 30,74%, dengan sekutu Citra proporsi 20%. Dengan kerugian Andi 39.400.000, dengan Budi 24.600.000, dengan Citra kerugian 16 juta. Maka sisa modal Andi sama dengan 73.900.000, sisa modal Budi 46.100.000, dan sisa modal Citra 30 juta. Maka jurnal pembagian kasnya adalah modal Andi 73.900.000, modal Budi 46.100.000, dan modal Citra 30 juta. Maka kasnya sama dengan 150 juta. Maka kesimpulannya adalah pada persekutuan harus memiliki perjanjian jelas terkait pembagian laba rugi. Masuknya anggota baru dapat menyebabkan bonus atau goodwill tergantung kesepakatan. Pembubaran melibatkan realisasi aset, pelunasan hutang, dan distribusi modal akhir. Akuntansi persekutuan harus transparan dan sistematis untuk menjaga keadilan antara sekutu. Terima kasih.